Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan laut dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ya. Pelabuhan Lembar itu di Lombok seperti itu. Nah, ini kita masuk dulu melalui gerbang ya. Gerbang nanti gimana perjalanannya ikuti terus ya teman-teman. Nah, bayar tiket dulu nih buat masuk. Dan ini kita naik Grab ya. Kemarin kita melakukan perjalanan dari Kutoarjo ke stasiun Gubeng di Surabaya. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal Kirana 7 dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Nah, ini sudah banyak truk kontainer ya, truk-truk besar yang akan dimuat juga nanti untuk keberangkatan. Tapi di sini nggak cuma keberangkatan ke Lombok ya, ada juga keberangkatan ke Kalimantan seperti itu. Nah, ini kita masuk lagi. Jadi ada beberapa gerbang memang ya, mungkin biar aman seperti itu. Nah, ini kita ada di depan pelabuhan, terus kita akan menuju ke tempat penukaran tiket. Jadi kemarin kita sudah melakukan pembelian tiket online melalui aplikasi DLU. Jadi kapal Kirana ini kan punyanya DLU ya. Nah, kita download aplikasi di DLU, terus kita beli, kemudian ketika akan masuk ke kapal, nah kita harus menukarkan tiket dulu. Nanti kita dikasih gelang seperti itu. Ada gelang yang warna biru ataupun merah kalau nggak salah. Nanti kita lihat saja. Nah, ini kondisi di ruang tunggu pelabuhan Tanjung Perak ya teman-teman ya, kalau di Surabaya. Nah, ini kondisinya sudah banyak yang mengantre untuk penukaran tiket. Di sini fasilitasnya juga lumayan banyak ya. Yang tadi kita lihat ada kantin, ini juga ada toilet. Sempat tadi masuk ke dalam, toiletnya lumayan bersih lah. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Kadang kan takut kotor dan sebagainya, tapi di sini tempatnya lumayan bersih. Nah, ini udah pada nunggu orang-orangnya. Ini juga ada musola bagi umat muslim yang hendak melakukan sholat, bisa sholat di sini. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menuju kapal. Nah, ini kapalnya teman-teman yang ada di sebelah kiri, kapal yang akan membersamai kita dari perjalanan menuju Surabaya menuju ke Lombok seperti itu. Nah, itu kapal Kirana 7. Ini udah banyak yang ngangkut koper ya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak maupun anak-anak ya yang bawa anak. Nah, ini kapal Kirana 7 seperti itu, punyanya DLU. Kapalnya nggak terlalu besar ya teman-teman, tapi katanya itu nggak terlalu mengguncang gitu ya. Jadi tenang gitu loh, walaupun ada ombak, katanya itu kapal ini tenang. Tapi karena ini baru pertama kalinya naik kapal, nanti kita rasakan aja gimana serunya ya naik kapal Kirana 7. Nah, ini udah ada petugas-petugasnya ya. Wah, itu udah banyak muatan-muatan. Nah, kita spill dulu nih bagian atas kapal Kirana. Jadi kapal Kirana itu bukan hanya sekedar kapal penumpang ya dan kapal kendaraan, tapi di sini juga ada fasilitas-fasilitasnya seperti taman bermain ya, taman bermain anak lah yang kecil-kecilan, sampai nanti juga ada tempat nongkrong di atas. Jadinya santai banget gitu loh. Kapal Kirana kira-kira akan berangkat sekitar pukul 12 teman-teman.
Dan ini sudah mulai beranjak ya dari pelabuhan, tapi masih pelan-pelan gitu ya. Nah, ini fasilitas yang tadi saya sebutkan teman-teman. Di sini ada bermain anak ya, tempat bermain anak. Itu ada rumput, terus ada hijau-hijau kayak gitu, dan ada tempat perosotannya lah. Dan ini kapal-kapal tongkang ya. Ini bukan kapal tongkang. Kapal yang buat ngangkut-ngangkut barang kayak kontainer-kontainer kayak gitu, nggak salah. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, ini kita udah siap-siap lah mau berangkat, mau meluncur. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini udah banyak banget ya ternyata kayak keren-keren buat ngangkut kontainer-kontainer, memindahkan dari truk ke kapal seperti itu. Kalau nggak salah ini kapal-kapal nelayan teman-teman. Nggak sempet nanya sih tadi, tapi kayaknya itu kapal-kapal nelayan. Berapa di situ. Nah, ini udah mulai ya, itu udah mulai jalan. Nah, ini udah mulai jalan nih kita. Walaupun nggak terlalu terasa ya, karena memang kapal itu kan jalannya nggak secepat kereta, pesawat seperti itu, harus pelan-pelan. Apalagi ini masih di wilayah pelabuhan seperti itu. Wilayah pelabuhan juga nggak bisa buat kebut-kebutan. Nah, ini beberapa kapal. Ada hal menarik yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan kapal Kirana, yaitu kita bisa melihat jembatan Suramadu. Nah, itu di depan ada jembatan Suramadu. Nanti kita lewat bawahnya. Nah, salah satu bentuk keunikan ya dari kapal Kirana itu bisa lewat jembatan Suramadu, karena nggak semua kapal yang ke Tanjung Perak itu bisa lewat Suramadu teman-teman, karena kan ada maksimal tinggi ya, dan kapal Kirana ini nggak terlalu tinggi sebenarnya, di samping nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi juga, jadinya aman untuk lewat bawah jembatan Suramadu. Oke, kita sudah sampai di bawah jembatan Suramadu. Di sini udah banyak orang juga ya. Tadi mungkin pas awal-awal nggak banyak orang ke atas ya, ke atas perahu. Tapi karena ini udah sampai jembatan Suramadu, ini udah lumayan banyak orang yang mau mengambil momen ya, momen ketika melewati jembatan Suramadu. Salah satu jembatan terpanjang ya di Indonesia kalau nggak salah. Nanti coba teman-teman lihat aja di Google seperti itu ya. Nah, ini bawahnya seperti ini teman-teman, jembatan Suramadu. Woy. Selanjutnya ini kita sedang berada di kelas ekonomi duduk ya teman-teman. Jadi fasilitas Kirana, kapal Kirana itu salah satunya juga ada yang ekonomi duduk. Nah, di ekonomi duduk sendiri ini ada panggungnya, ada TV-nya. Jadi nanti kalau malam-malam biasanya ada yang karaokean di tempat ini gitu ya, di ekonomi duduk. Nah, ini lumayan banyak. Kemudian ini foto yang ada di kapal Kirana untuk kelas ekonomi tidur. Jadi ada tingkat-tingkatannya itu teman-teman. Ada 1, 2, 3. Itu lumayan luas kok dan nggak pengap gitu ya. Kemudian di bagian belakang kepala itu nanti ada charger. Jadi itu sangat memudahkan orang yang mau ngecas HP-nya gitu ya. Nah, itu bagus banget. Kemudian ini fasilitas di ekonomi tidur juga. Jadi di ekonomi tidur ada tempat kayak ruang tamu gitu ya. Ruang tamu buat yang mau ngelihat luar nanti ketika di tengah laut
bisa ngelihat laut dan duduk-duduk santai di sini. Biasanya untuk makan, untuk ngobrol sama penumpang lain seperti itu. Pokoknya mantap lah kalau di ekonomi tidur ini di Kirana, kapal Kirana. Selanjutnya ini foto di bagian dak atas ya, kapal Kirana 7. Yang tadi sudah kita sampaikan, di kapal Kirana 7 bagian atas itu ada beberapa fasilitas yang sangat memanjakan penumpang. Penumpang di sini tuh nanti bisa duduk, itu ada tempat duduk dan meja, bisa santai, bisa ngopi. Ada juga itu sepeda fitness ya, sepeda fitness yang kalau pengen olahraga tipis-tipis di atas kapal bisa lah. Ada juga itu kulkas. Itu kulkas kita harus masukin uang teman-teman. Jadi nggak ada kasirnya tuh di situ. Jadi kita masukin uang terus nanti minumannya keluar gitu. Intinya di dak ini tuh sangat memudahkan dan sangat memanjakan bagi para pengunjung untuk bisa menikmati pemandangan di tengah laut. Pemandangan di tengah laut kan ada sunset, ada sunrise, ada gunung, ada lautan juga ya. Kalau pas lewat gunung kayak kita kan dari Surabaya ke Bali ke Lombok itu kan nanti lewat Bali. Nah, kita bisa lihat Gunung Agung seperti itu. Nah, ini udah masuk waktu sore hari ya. Waktu sore hari dimana udah banyak orang yang udah naik ke bagian atas kapal untuk nanti bisa melihat sunset gitu ya. Nah, sunsetnya itu memang bagus banget sih teman-teman. Di lain itu nanti kita juga bisa melihat PLTN atau PLTU gitu ya, saya agak lupa. Nah, ini kan udah lumayan banyak yang ada di atas kapal. Oke, kita lanjut untuk siap-siap ke musola teman-teman untuk melanjutkan sholat maghrib. Nah, di kapal Kirana ini disediakan musola yang cukup luas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti mau sholat di mana, karena musolanya juga bersih, tempat wudhunya juga bersih. Jadi nyaman lah untuk kita melaksanakan sholat gitu ya. Nah, ini ruangan bagian luarnya gitu ya, dalamnya juga kelihatan. Malam ini kita bakalan makan. Jadi kalau di kapal Kirana kita dikasih 3 kali makan gitu ya, 3 kali makan. Dan makan malamnya ini menunya kangkung sama ayam goreng, terus kalian dikasih semangka dan air mineral seperti itu teman-teman. Selamat makan.
Ini penampakan Gunung Agung ya, dan sampingnya gunung apa ya, saya agak lupa. Nanti teman-teman bisa cari di Google Maps atau di Google. Nah ini kalau pagi-pagi ini udah kelihatan ya, setelah tadi jam 6:30, terus mulai sampai jam 7 ini masih kelihatan agak merah-merah seperti itu. Kalau ini sudah memasuki pukul 8 sampai jam 9 lah, dan ini memang udah hampir sampai ke pelabuhan ya, walaupun mungkin masih sekitar 2 jam lagi. Ini penampakan di sebelahnya Gunung Agung. Kalau ini bagus teman-teman, pokoknya menggunakan kapal Kirana dengan perjalanan Surabaya Lombok, pemandangannya itu luar biasa indah, mulai dari berangkat sampai ke pelabuhan Lembar. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di pelabuhan Lembar. Ini kita bisa melihat sudah banyak kapal ya yang berhenti gitu, mungkin sedang ngantri atau sedang ada pemeliharaan. Dan pelabuhannya ada di sebelah sana, itu sebelah kiri. Nanti kita akan menuju ke sana. Terima kasih.